terus channel YouTube-nya Mas Budi Harto, Panduan Budidaya Tanaman, dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video atau informasi terbaru dari Mas Budi Harto. Dan jika Anda ingin berkonsultasi masalah budidaya tanaman, silahkan masuk ke akun FB kami, Warung Kopi, Wahana Ruang Konsultasi Petani. Dan sertakan foto serta video minimal durasi 2 menit, insya Allah dari SP, FA, ataupun agen, dan terutama Mas Budi Harto sendiri akan menjawab seluruh pertanyaan Anda. Yuk, bersama SAS, jayalah petani Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat dan rekan tani sekalian dimanapun berada. Salam tani, bersama saya kembali Budi Harto di channel Panduan Budidaya Tanaman. Dan pada video kali ini saya mengambil lahan dari mitra petani kita. Bahkan ini termasuk lahan tes farm bawang merah, dimana mulai dari tanam tanggal 1 November 2020 hingga sekarang sudah berumur 47 HST. Dan alhamdulillah juga belum pernah menggunakan pestisida, baik itu insektisida maupun fungisida. Meskipun di periode ini kita pahami bersama adalah periode yang sangat ekstrim cuaca musimnya, hujan berlangsung secara terus-menerus. Dan kebetulan di sini ya bukan irigasi kan, tapi ini adalah lahan terasering di perbukitan dengan kondisi tanah sedikit merah atau PMK. Ini lahan milik Mas Didik Setiawan, tepatnya di Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Untuk jenis tanaman, ini varietas Bauci, umur sudah saya jelaskan tadi 47 HST. Dan alhamdulillah bisa dilihat ya teman-teman, sebagaimana slogan saya, biasanya kita kan mau panen umbi ya, bukan panen daun. Jadi bagi sahabat dan rekan tani yang mungkin melihat performa daunnya mungkin tidak sebagus dari daun-daun tanaman bawang merah punya petani yang lain, tapi coba dilihat kualitas umbinya. Meski baru 47 HST tapi sudah mempunyai umbi yang bagus dengan kualitas super. Nanti bisa dijelaskan itu ya, warna seperti ini warnanya. Kemudian ukuran bagi sahabat dan rekan tani yang biasa membudidayakan tanaman bawang, ini bisa dilihat ya, umbinya sebesar ini. Jempol saya ini paling besar saya rasa di antara teman-teman yang ada, tapi ini pun masih lebih besar bawangnya. Ini benar ya, insya Allah perlakuannya masih belum menggunakan pestisida apapun. Meski demikian ada beberapa rekan penebas maupun pengepul atau bakul ya, atau bahkan petani yang menganggap rasanya mustahil bawang merah tidak menggunakan fungisida ataupun insektisida, apalagi ini di musim ekstrim penghujan. Tapi ya saya tahu persis seperti apa petani binaan saya dan tes farm saya, karena semua mengikuti panduan yang saya arahkan. Jadi sekecil apapun perlakuan yang dilakukan di tanaman ini saya tahu persis, karena kesehariannya minimal 3-4 hari sekali sebelum aplikasi selalu berkonsultasi dengan saya. Artinya ya meskipun kemarin ada sedikit terjadi perlambatan tumbuh terutama dalam hal busuk daun, Mas Didi juga cukup gagap sehingga beliau mengatakan, "Mas, gimana kalau saya aplikasikan fungisida?" Saya bilang, "Lah ngapain? Orang umurnya sudah 40 hari kok aplikasi fungisida. Ya nanti daunnya lonyot," dibilang kan. Kalau daunnya lonyot ya nggak apa-apa, toh umur 40 hari itu kan prosesnya sudah ke generatif, artinya sudah mulai proses pembesaran umbi. Ini minta izin ya Mas Didi, tak cabut ya. Nanti tak beli kalau misalnya komplain kan. Nggak tak ganti Salmar ya kan. Jadi ya teman-teman ya, ini bisa dilihat ukurannya jumbo. Ada pembanding nggak ya? Tadi saya bawa mancis loh. Ini ada mancis ya teman-teman, kalau mancis dari Indomaret tahu nih ya. Bandingannya seperti ini. Ini pun mancisnya baru beli ini. Orang tadi ketinggalan Bakang Bimo. Jadi besar ini ya. Kita juga bukan hoak atau bukan hanya sekedar KCC kakean cocot ya. Ini memang benar, ini asli ini. Makanya ya alhamdulillah subhanallah BM-nya super. Iki nak oleh mbayuk kuwi iki. Godhong iki dipotongi terus disayur ditumis. Maka dulu pertama saya kelas 4 SD itu tanam bawang.
coba-coba itu pun bibitnya dari bahan dapur. Baru tumbuh umur 21 hari, tahu-tahu dipangkas, saya pikir dimakan tikus, rupanya dimakan kakak saya itu, dipotong, dipangkas, disayur. Wah, habis itu saking emosi tak orat-arit. Jadi sahabat dan rekan tani, bukan berarti kita ini tidak bisa menggunakan non pestisida, tapi ya harus ada kejelian, kemudian ketelatenan, pengamatan dini. Jadi kalau terjadi hal sesuatu yang kira-kira bisa menimbulkan resiko fatal atau letalitas kematian dari tanaman, kita segera bisa antisipasi. Dan di produk SAS sebetulnya bukan non pestisida ya kalau full SAS. Intinya dengan perlakuan Prima S itu sudah menjadi bahan fungisida dan bakterisida kontak serta insektisida kontak apabila kita gunakan langsung disemprotkan ke tanaman, hanya saja dalam bentuk nutrisi. Ini sebagai contoh satu ya. Ini nggak tak pilih-pilih nih, saya pun bingung milihnya nih karena ini lagi melentos gede-gede gini. Kalau katakan Damin sama Mas Nur Hadi katanya monyor-monyor gitu loh. Nah ini kan bisa dibuktikan monyor-monyor itu. Nah ini ukurannya 2 kali lipat ukuran mancis. Ndine iki, Mek. Nah inilah kita jabut nih. Nah iki ha. Ini 3 rumpun ya. Saya rasa ini ada 1/4 ya. Ada. Nah, subhanallah lah. Ini masih yang bauci, belum saya tunjukkan yang Thailand Nganjuk ya tajuk. Cuman males lah turun ke sana, nanti habis 1 piring juga nanti. Tenaganya, energinya untuk ke sana. Yang penting tahulah ini contohnya sudah bagus untuk bauci. Kalau saya yakin tajunya lebih bagus. Ini kita koret nih ha. Nah ini kayak berambang godong ini. Ini artinya sebetulnya kalau saya pribadi ya Mas, sampean udah nggak perlu fokus di daun ini. Ini lagi udah 47 HST. Ini kalau saya yang udah ada bunganya tak pangkasin ini, diiketin dijual, kan lumayan. Bisa beli Salmar 1 botol. Ini bisa dijual, tapi dengan catatan dia kalau sudah di atas 45 hari, keberadaan daun itu sudah tidak terlalu dibutuhkan untuk proses pembesaran umbi, karena kita punya nutrisi Dogstar itu. Dan Salmar ya terutama nanti dosisnya kalau sudah proses pembesaran silakan di UD overdosis sampai 75 cc, nanti Salmarnya itu 30 cc, kemudian Sakanya itu 30 sampai 50 cc. Jadi meskipun nanti kita pangkas nih daunnya, semua aplikasi nutrisi SAS yang kita semprotkan itu akan teralokasi ke umbi, sehingga umbi tadi akan dengan serakah mengambil nutrisi tadi untuk proses pembesarannya. Nah harapan saya kan itu, jadi begitu pembeli penebas datang, meskipun kok nggak ada daunnya kok nggak enak godongnya, tapi lihat umbinya super gitu. Ini sayangnya kelemon, ini daunnya besar kali nih. Ini kalau bolehnya daunnya ramping, umbinya akan lebih besar, karena bagaimanapun daun juga ikut menghabiskan nutrisi hara yang kita berikan. Ya inilah yang besok insya Allah akan kita adakan acara temu tani untuk petani-petani daerah Nganjuk, Magetan, Ponorogo, Ngawi, dan Madiun, serta mungkin ada sebagian dari Tuban. Sahabat dan rekan tani, intinya segala sesuatu itu kalau kita mau melakukan ya insya Allah kita bisa dapat berkah kemudahan dari Yang Kuasa. Yang susah ini kalau nggak mau. Ya mudah-mudahan dengan panduan SAS dan penghematan pemakaian pestisida hingga 100% seperti ini, saya rasa wajar kalau teman-teman mengatakan petani BM ala SAS terancam kaya. Mengingat sejauh ini kan petani BM itu sangat rakus dan sangat konsumtif terhadap penggunaan pestisida. Bahkan bisa 1 hari 2 kali semprot ya Mas, kalau pas lagi musim ekstrim begini toh. Enggak, saya biasanya semprot ya kan sampean. Kalau orang lain ya kayak tadi di Madiun ngomong 1 hari bisa 2 kali semprot ya, pagi sore biasanya. Nah pagi dan sore ya, insya Allah dengan seperti ini kita bisa lebih menghemat anggaran dengan kualitas BM yang bagus. Intinya apapun makhluk hidupnya, kalau dia kurang gizi pasti akan rawan penyakit. Tapi kalau gizi dipenuhi, imunitas, ketahanan tubuhnya, kemudian daya adaptasi terhadap lingkungan itu bisa lebih sempurna dan lebih mapan, sehingga tanaman tidak menjadi rentan terserang hama penyakit. Berilah tanaman itu kesempatan
untuk menjaga dirinya dan mempertahankan dirinya untuk bisa bertahan hidup dan berkembang. Saya rasa insya Allah ke depannya dengan kondisi-kondisi yang sudah ada, khususnya dari petani-petani mitra binaan SAS untuk bawang merah maupun Test Farm dan Dem Farm, sudah sepakat ya, saya rasa dari 100 ibaratnya sekitar 97 sampai 98%, alhamdulillah lebih baik lagi dengan penghematan di atas 40 dan 50%. Semoga saja nanti di tahun 2021 di mana ada tanaman bawang, di situ ada nutrisi SAS. Jadi demikian ya sahabat dan rekan tani sekalian, semoga ini bisa memberikan motivasi terbaik bagi saya pribadi maupun sahabat dan rekan tani sekalian, serta manfaat juga untuk kita semua. Saya Budi Harto dari Magetan, Jawa Timur. Barakallahu fikum. Jayalah selalu petani Indonesia dan salam tani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.